tumbuh dan beradaptasi di era ekonomi digital yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah termasuk di Kabupaten Mamasa. Pertanyaan, jika Bapak dan Ibu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, apa yang akan dilakukan untuk mendorong UMKM di Mamasa berkembang melalui pemasaran digital? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari pada saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Soal bagaimana kondisi hari ini adalah bagaimana hasil bumi kita yang sebenarnya ini melimpah di beberapa kecamatan dan beberapa desa khususnya di Kabupaten Mamasa. Tapi yang menjadi kendala adalah transformasi digitalisasi untuk bagaimana mempromosikan hasil bumi ini yang selama ini tidak ada di Kabupaten Mamasa. Sehingga kami perlu sampaikan, salah satu program kami adalah bagaimana mempromosikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten atau di Provinsi Sulawesi Barat, jangkauan kita hari ini ke IKN dalam waktu dekat itu akan menjadi dasar-dasar kita untuk bagaimana meningkatkan perekonomian kita untuk menjual hasil bumi yang ada di Kabupaten Mamasa. Saya kira itu dari kami. 50 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya, menambahkan dari Bapak calon bupati kita bahwa masa era digitalisasi sekarang kita bisa lebih mempromosikan lagi seluruh hasil produk pertanian kita melalui apa? Melalui tidak bisa langsung, tetapi bisa kita berkomunikasi dengan investor dari luar sehingga kita tidak manual lagi untuk mempromosikan. Sekarang ini adalah investor yang mendatangi pasar, bukan petani lagi yang mendatangi pasar. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Harap tenang, masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah? Baik, sudah dijawab. Harap tenang untuk pendukung pasangan calon. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 akan menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai daripada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Langkah yang akan kami lakukan dalam mewujudkan UMKM berbasis digitalisasi adalah harap tenang. Melakukan pendampingan dan bantuan modal usaha milenial, BUMDes, UMKM, dan kelompok produktif lainnya. Bantuan modal usaha dari pemerintah, mitra perbankan, dan diaspora Mamasa kepada UMKM, kelompok usaha milenial, kelompok tani, dan kelompok usaha produktif lainnya. Yang ketiga, meningkatkan layanan jaringan internet gratis bagi setiap desa dan kelurahan dan pengadaan pos-pos perbatasan antar wilayah. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa untuk memasarkan produk-produk kita, karena banyak produk kita yang ada sekarang, tapi kita harus branding. Kita harus branding dengan melalui digital. Ya, kemudian kita membangun industri kemasan keluar ke daerah kita. Saya kira seperti itu. Baik, waktunya sudah habis. Hadirin mohon untuk tetap tenang. Selanjutnya kesempatan bagi pasangan calon 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon 2. Silakan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang UMKM berarti ada terkait usaha-usaha di daerah, baik itu usaha kecil, mikro, dan menengah. Jadi yang kita butuhkan dalam hal ini adalah pertama, payung hukumnya. Kalau payung hukumnya jelas di daerah, maka jelas bahwa UMKM akan tumbuh, berkembang, dan pesat. Kedua, dalam hal UMKM harus jelas perizinan. Karena itu pemerintah daerah harus menjamin kemudahan perizinan untuk setiap UMKM. Selanjutnya, terakhir dari saya adalah modal. Tanpa modal, UMKM tidak bisa berkembang. Karena itu pemerintah daerah harus bermitra dengan UMKM untuk memberikan modal yang pantas untuk setiap usaha UMKM. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Pada pasangan calon nomor urut 2. Menurut saya begini, kurang relevan kita bicara hasil pertanian dengan UMKM digitalisasi. Pertanian itu saya rasa tidak terlalu penting untuk menggunakan digitalisasi. UMKM paling penting adalah modal. Bagaimana memberi subsidi bantuan. Waktunya sudah habis. Baik, terakhir harap tenang. Pendukung pasangan calon harap tenang. Harap tenang. Terima kasih. Kembali kepada pasangan calon nomor urut 2, kesempatan untuk menanggapi tanggapan dari pasangan calon 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai daripada saat Anda berbicara. Terima kasih. Itu bagian dari
yang disampaikan teman-teman 01 dan 03 bagaimana untuk meningkatkan UMKM Kabupaten Mamasa, saya kira kami sepakat dengan hal itu. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan? Waktunya masih ada? Sudah? Baik, sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke undian pertanyaan kedua bagi pasangan calon nomor urut 3. Kami persilahkan untuk mengambil bola berisi subtema dan nomor urut pertanyaan. Baik, boleh diperlihatkan ke kamera, Pak? Ya, boleh diperlihatkan ke moderator? A, Bapak calon wakil bupati nomor 3, baik. A nomor 3, baik, saya akan ambil. Baik. Amplop nomor A3, amplop masih dalam kondisi tersegel. Saya akan bacakan pertanyaannya. Isu pertanian dan pangan menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo, terutama pada swasembada pangan. Swasembada pangan ini penting untuk penguatan ketahanan pangan nasional termasuk di Kabupaten Mamasa. Misi ini harus selaras dengan perencanaan pembangunan di daerah. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, apa program dan kebijakan yang akan dilakukan dalam membangun swasembada pangan di Kabupaten Mamasa? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai daripada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Data yang ada pada kami bahwa hari ini masyarakat Mamasa kurang lebih 80% adalah masyarakat petani. Yang kedua, kelompok tani yang ada di Mamasa kurang lebih 2.285. Ketika kami jadi bupati dan wakil bupati, untuk mengangkat derajat masyarakat dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Mamasa, kami akan mewujudkan bibit, pupuk dan alat pertanian secara gratis kepada masyarakat. Caranya adalah kita akan mengintervensi melalui APBD, juga kita akan membangun koordinasi komunikasi melalui pemerintah provinsi, dan juga kami akan datang di pemerintah pusat, di kementerian yang terkait dalam rangka mendorong percepatan bagaimana masyarakat petani di Mamasa sejahtera melalui produk pertanian yang tinggi dan nilai produksi yang rendah sehingga masyarakat tidak dirugikan pada saat menjual hasil pertaniannya. Terima kasih. Selain dari apa yang disampaikan oleh Pak Willem, maka kami juga menyampaikan bahwa salah satu swasembada pangan yang kita harus tindak lanjuti sesuai dengan kemauan Presiden atau pemerintah pusat, yaitu bagaimana supaya lahan kritis ini kita optimalkan untuk menjadi produktivitas. Kedua, yang kita harus melihat ini bagaimana produksi kita, terutama padi, yang 1 hektar bisa menjadi hasilnya menjadi 12 ton. Sekarang ini untuk Mamasa 1 hektar ukurannya sekarang 3-4 ton. Jadi kita harus lipat gandakan melalui intensifikasi pangan yang bagus. Saya kira seperti itu. Kemudian dalam rangka meningkatkan produktivitas ini, harga juga kita harus jaga. Karena bagaimanapun juga harga ini menjadi viral di mata masyarakat petani bila mana tidak terkendali dengan bagus. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik. Baik, harap tenang kembali untuk pendukung pasangan calon. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari pada saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara tentang swasembada pangan, tentunya kita harus mengidentifikasi persoalannya. Ada persoalan yang paling mendasar di Kabupaten Mamasa ini yang harusnya kita fokus di situ kalau mau berbicara swasembada, yaitu lahan. Lahan kita tiap tahunnya makin sempit. Nah, potensi itu bisa kita lakukan jika ada perbaikan regulasi terkait hutan lindung. Karena yang menjadi kendala masyarakat petani kita yang paling utama adalah hutan lindung. Jadi dari kami sebaiknya kita mengidentifikasi dulu persoalan yang paling mendasar. Iya, terima kasih. Saya tambahkan, saya kira untuk peningkatan swasembada pangan harus ada ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau tadi sudah disebutkan ekstensifikasi, bagaimana juga menggunakan alat-alat tradisional, alat modern untuk pertanian. Kalau bertani secara tradisional tidak mungkin akan kita mencapai. Waktunya sudah habis, harap tenang. Selanjutnya kesempatan bagi pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya kira kami hampir sepakat dengan teman-teman 01 dan
03. Cuman tinggal kami menambahkan sekiranya untuk bagaimana memaksimalkan petani adalah bagaimana kita harus memberikan pendamping petani atau penyuluh pertanian di tiap-tiap desa. Karena kenapa? Kita bukan bagaimana cuman tumbuh, cuman subur berbuah, tapi kita mau adalah maksimal yang melimpah, sehingga kami membutuhkan penyuluh pertanian di tiap-tiap desa. Kemudian yang berikut, melibatkan petani milenial dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Itu kita harus manfaatkan. Tentunya kita harus memberikan peningkatan sumber daya manusia, termasuk. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Dan langsung saja selanjutnya kembali ke pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari pasangan calon 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Lahan yang ada saja hari ini belum maksimal dikelola oleh petani karena terbatasnya alat-alat pertanian, pupuk dan bibit. Sehingga kami fokus bahwa kita maksimalkan dulu lahan yang ada sambil kita melakukan identifikasi lahan-lahan yang masih tidur. Yang kedua, terkait dengan kehadiran penyuluh, itu sudah menjadi program unggulan kami bahwa satu penyuluh satu motor dan satu penyuluh satu desa dan disiapkan satu penyuluh satu motor ke depan. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan teman-teman itu adalah merupakan variabel yang menjadi visi misi daripada kami, karena teman-teman sudah mendukung untuk bagaimana memberikan partisipasi, memberikan sumbangsi, memberdayakan masyarakat petani kita. Saya kira terima kasih kepada calon nomor 1 dan nomor 2. Baik, masih ada 5 detik. Sudah, Bapak? Baik. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh pendukung pasangan calon untuk menjaga ketenangan supaya kita bisa mendengarkan jawaban dari masing-masing pasangan calon dengan jelas. Kita lanjutkan. Selanjutnya dari pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk mengambil atau memilih subtema dan nomor urut pertanyaan. Baik, boleh diperlihatkan ke kamera Bapak dan diperlihatkan ke moderator. B nomor 2, setelah itu boleh ditaruh di wadah yang berada di tengah. Saya ambil pertanyaan B2. Pertanyaan B2, amplopnya masih tersegel. Saya bacakan pertanyaannya. Program hilirisasi industri merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mensinergikan pemanfaatan potensi lokal desa dengan peningkatan nilai tambah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pertanyaannya, jika Bapak atau Ibu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kebijakan apa yang harus disiapkan untuk meningkatkan peran UMKM dan bagaimana strategi paslon agar UMKM menjadi salah satu faktor menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mamasa? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Baik, bicara UMKM ada 3 pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah. Gitu. Di Mamasa ini yang cocok hanya usaha mikro. Nah, apa yang harus kita tingkatkan di sini? Punya kerajinan, namanya kerajinan tangan. Kemudian kita punya industri wisata. Kita punya home industry. Home industry ini banyak yang kita punya kerajinan yang seperti kerajinan rumah adat. Nah, tetapi yang paling penting sebenarnya bagaimana memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM, karena itu persoalan yang paling mendasar. Nah, oleh karenanya UMKM ini harus tetap tumbuh, dan yang paling penting adalah meningkatkan pelaku UMKM. Kita hanya tidak sampai 3% pelaku UMKM, sementara UMKM itu minimal 3% dari jumlah penduduk baru bisa dikatakan produktif. Oke, saya tambahkan. Dalam rangka meningkatkan UMKM, kita pemerintah harus menjamin ada kemudahan perizinan. Kalau perizinan mudah, maka UMKM akan berjalan dengan baik. Di samping itu, pemasaran dari hasil-hasil UKM kita seperti hasil tenun, hasil-hasil lain yang merupakan home industry, kalau ada pemasarannya baik, maka tentu masyarakat akan giat untuk melakukan usaha-usaha itu karena ada fit yang didapatkan dari setiap usaha-usaha itu.
Di samping itu, kami berharap bahwa peran serta pemerintah untuk mendorong UMKM ini dengan memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk APBD yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada sedikit. Sudah selesai? Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Sedikit saja saya tambahkan, Pak. Kami ini terlibat langsung soal bagaimana memberikan bantuan-bantuan usaha kepada masyarakat. Ini sudah kami lakukan kurang lebih 10 tahun. Dan ini kami rasakan bagaimana apa yang dirasakan masyarakat. Tentunya dengan yang ada di desa-desa ini yang kami dorong, tentunya yang pertama mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan anggaran terkait keberadaan BUMDes. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola manajemen dan keuangan UMKM. Ya tentunya karena penyakit yang hari ini terjadi adalah keterbatasan modal usaha. Dan kami hadir di Kabupaten Mamasa untuk memberikan solusi kepada masyarakat untuk peningkatan usaha menengah kecil yang kami. Waktu Anda sudah habis. Baik, harap tenang. Kita lanjutkan untuk tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Kami berikan kesempatan menanggapi jawaban pasangan calon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Langkah yang akan kami lakukan adalah memastikan kepastian hukum dan jangan ada yang dipersulit dari sisi perizinan. Yang kedua, kami akan melakukan pendampingan baik UMKM maupun usaha-usaha industri rumah tangga. Yang ketiga, bantuan modal apakah melalui pemerintah, melalui pihak ketiga, melalui perbankan maupun melalui diaspora Mamasa yang sukses di mana-mana memberikan pendampingan bantuan modal. Yang berikut, kita akan pastikan layanan internet gratis pada setiap desa dan kelurahan yang ada di Mamasa. Yang berikut, kita harus memastikan bahwa infrastruktur jalan yang dibutuhkan harus mulus sehingga masyarakat bisa berinvestasi di Mamasa. Terima kasih. Iya, kami lanjutkan bahwa dalam pendampingan UMKM itu harus mulai dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana produksi bagus, kemudian bagaimana penjualannya. Itu yang didampingi oleh pemerintah. Terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Baik, kita kembali ke pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi tanggapan dari pasangan calon 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Iya, baik. Sepertinya yang disampaikan pasangan nomor urut 3 ini tidak relevan dengan terkait UMKM. Ada pupuk gratis. Pupuk gratis tidak berkolaborasi, tidak ada hubungannya dengan UMKM. Jadi saya kira ini harus diluruskan, ya. Yang lain saya kira mungkin boleh diterima. Kemudian dari nomor urut 2 terkait bantuan terhadap UMKM, harus dipahami bahwa bantuan itu bukan bersifat pribadi, tetapi harus di APBD-kan. Dan APBD inilah diatur aturan-aturan supaya tidak berhubungan dengan APH, harus sesuai aturan. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan menanggapi tadi penyampaian yang dari di pasangan nomor urut 3. Tadi dari calon bupatinya tidak ada tanggapan, tambahan malah. Yang berikutnya tadi yang disampaikan Pak Wakil adalah bagaimana dari hulu sampai hilirnya. Tapi bagaimana kita memikirkan hilirnya, tentunya hulunya dulu yang harus dipikirkan. Itu saja tambahannya. Waktunya sudah